Bab 55, Tolong tenang. Pendekar pedang melayang di udara dengan ekspresi santai di wajahnya, sepertinya telah menunggu lama. Gumpalan energi samar berputar di sekelilingnya, dan dia dilingkari dengan aura aneh yang tak terkatakan. Sementara itu, pedang di belakang punggungnya bersinar dengan cahaya merah redup. Bahkan jika kelompok kultivator berpakaian hitam ini belum banyak melihat dunia, mereka masih bisa mengenali aura seorang ahli. Alhasil, kereta naga berwarna tinta itu terpaksa berhenti. Salah satu kultivator terbang keluar dari barisan dan bertanya dengan sopan, "Bolehkah saya mengetahui nama tuan saya dan alasan menghalangi jalan kita?" Pendekar pedang itu perlahan berbalik. Wajahnya yang tajam tersenyum, tetapi ada perasaan aneh di senyum itu, samar dan sulit dijelaskan. Dengan tangan disilangkan, dia berbicara seperti seorang pria terhormat, "Maafkan aku. Oh, jadi ini adalah kesalahpahaman. Baiklah," petani itu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat tinggal." Sayangnya, pendekar pedang itu tidak menyingkir. Dia masih memasang senyum yang sama saat melihat kereta dan kelompok pembudidaya. "Maafkan saya." Dia mengatakan untuk kedua kalinya, dan suasananya menjadi aneh. Kemudian, pembudidaya berpakaian hitam melihat pedang di punggungnya melayang saat aliran energi mengalir keluar dari tubuhnya untuk mengelilingi bilahnya. Saat melihatnya, kultivator yang terbang untuk berbicara melebarkan matanya dan berteriak, "Pedang iblis! Tinggalkan kereta dan larilah untuk hidupmu." Para pembudidaya berpakaian hitam bergerak secepat kilat ke segala arah. Namun, pedang yang bersinar dengan cahaya merah samar terbagi menjadi 2, 4, dan kemudian 8. Masing-masing menembak ke arah satu pembudidaya. Hujan pedang menembus kelompok pembudidaya semudah menghancurkan gulma kering dan menghancurkan kayu busuk. Pendekar pedang itu masih memasang senyuman yang sama dan menyilangkan tangan di depan dada. Setelah pedangnya meninggalkannya, dia berhenti melihat para pembudidaya itu. "Maafkan saya." Dia mengatakan untuk ketiga kalinya. Setelah itu, sosoknya bergoyang dan menghilang. Sementara itu, di aula besar Evil Sky Pavilion. Ketika dia melihat bahwa tuannya sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Ming Xin membungkuk dan berkata, "Guru, para kultivator kuil Vien telah mundur. Apa yang harus kita lakukan dengan kelompok kultivator wanita dari The Red Moon Palace?" Dia tidak yakin dengan pemikiran tuannya sekarang. Jika di masa lalu, hukumannya adalah kematian, karena pemimpin mereka, Ye Tianxin, telah meninggalkan sekte dan mengkhianati tuannya. Bagaimanapun, Lu Yao tidak segera menjawab pertanyaannya tetapi menoleh untuk melihat Yuan Er kecil. Gadis kecil itu polos dan sederhana, tapi dia akan keluar dengan pikiran berbahaya pada saat itu. Jadi, dia ingin mengujinya. "Menurutmu apa yang harus kita lakukan pada mereka, Yuan Er?" Untuk sesaat, Yuan Er bingung, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Mengapa kita tidak membunuh mereka semua saja?" Uhuk-uhuk. Ming Xin terbatuk dan menatap dengan rasa bersalah pada adik perempuan kecilnya. Lu Yao menggelengkan kepalanya dan menepuk kepalanya dengan tangannya. "Aku tahu, Tuan. Aku akan membebaskan mereka sekarang," kata Yuan Er kecil sambil tersenyum. "Kapan saya mengatakan saya akan membiarkan mereka pergi?" Pada titik ini, Ming Xin menangkupkan tinjunya dan berkata, "Guru, baru-baru ini saya telah menemukan bahwa banyak bagian di pavilion langit jahat telah rusak, dan banyak tempat perlu dibersihkan dan diperbaiki juga. Mengapa kita tidak membuatnya budak dan bekerja untuk kita?" Lu Yao meliriknya dan mempertimbangkan gagasan itu. Apa yang ada di pikiran orang ini? Dia membuatnya terdengar seolah-olah saya adalah supervisor berhati hitam di pabrik ilegal, bukan tuannya. Namun, sebenarnya itu ide yang bagus. Baik. Buat mereka memperbaiki pavilion langit jahat. Setelah selesai, tempatkan mereka di gua refleksi, sehingga mereka akan menderita bersama Ye Tianxin, kata Lu Yao. Murid ini akan mematuhi perintah guru. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Ming Xin mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Guru, sekarang kita telah memutuskan hukuman untuk seluruh The Red Moon Palace, menurutmu apakah kita harus?" Nah, basis kultivasi Tianxin dihancurkan, dan gua refleksi dingin. Aku khawatir dia akan mati setelah terlalu lama dikurung di sana. Lu Yao mengangkat tangan dan memotongnya. "Apakah Anda bersimpati padanya?" "Tidak, aku tidak berani." Ming Xin ketakutan. "Ye Tianxin harus dihukum keras karena meninggalkan sekte dan mengkhianati guru.
Dia pantas mendapatkannya. Aku punya rencanaku. Saya mengerti, Guru. Ming-Xin tidak berani menyebutkan apapun tentang Ye Tianxin lagi saat dia berbalik dan meninggalkan aula besar. Setelah berjalan keluar dari Evil Sky Pavilion, dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir, untunglah, adik kecil yang menjawab pertanyaan itu. Pemikiran guru semakin sulit untuk diprediksi sekarang. Ketika dia memikirkan akhir menyedihkan Zuo Xinchan, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan bahwa dia tidak akan terlalu agresif di masa depan. Guru, saya akan pergi sekarang untuk menyembuhkan luka saya, kata Duan Musheng, setelah dia melihat Ming-Xin berjalan keluar dari aula besar. Tahan. Luyo perlahan bangkit dan datang ke depan Duan Musheng saat dia mengistirahatkan matanya pada rantai itu. Terbuat dari besi dingin berumur 1000 tahun, rantainya tidak mungkin dihancurkan oleh senjata biasa. Itu hanya bisa dipatahkan dengan senjata tingkat surga. Namun, Luyo tidak memiliki senjata tingkat surga yang bisa dia gunakan sekarang, dan dia hanya memiliki 2 kartu pemogokan yang mematikan. Pertanyaannya adalah, bisakah kartu tersebut digunakan pada rantai tersebut? Apakah itu akan menghancurkan Duan Musheng bersama-sama? Duan Musheng sangat gembira saat melihat gurunya fokus pada rantai itu. Dia membungkuk dan berkata, Guru, di bawah kekuatanmu yang besar, rantai ini seperti tumpukan besi tua atau selembar kertas. Yuan Er kecil melompat dan menyentuh rantai dingin itu dengan tangannya. Dia melihat sederet karakter kecil, dan dia membaca, Sekte Pedang Surgawi. Setelah mendengar itu, Yao Jifeng buru-buru berlutut dan berkata, Ini tidak ada hubungannya denganku. Duan Musheng meliriknya dan berkata, jangan khawatir, guru dapat dengan mudah menghancurkan 10 atau bahkan 100 rantai seperti ini, apalagi hanya 1. Ketika dia selesai melihat rantai itu, Luyo memasang ekspresi tenang yang sama yang menyembunyikan semua pikirannya. Kemudian, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia berbalik dan berkata, Yuan Er, bantu aku kembali ke kamarku. Oh! Duan Musheng. Bahkan setelah Luyo dan Little Yuan Er sudah lama pergi, Duan Musheng masih tidak tahu apa yang salah. Yao Jifeng bangkit dan berkata dengan agak malu-malu, Tuan ketiga. Rantai ini, saya benar-benar tidak bisa memutuskannya. Aku juga, kata Pan Song. Pergi dari hadapanku. Iya, kedua pria itu bergegas keluar dari Evil Sky Pavilion. Duan Musheng menggaruk kepalanya. Dia bertanya-tanya apakah tuannya mencoba memberinya beberapa petunjuk setelah melihatnya memblokir banyak pukulan Zuo Xinchan dengan rantai tadi? Atau dia mencoba memberitahunya bahwa memakai rantai itu bermanfaat untuk basis kultivasinya? Guru adalah orang yang sangat bijaksana, sebaiknya saya berhenti menebak pikirannya, pikirnya. Ya, pasti itu. Baiklah, aku akan memakai rantai itu untuk saat ini. Di aula besar Kuil Vien. Tuanku, wakil kepala, terbunuh selama kunjungannya ke Gunung Pengadilan Emas. Orang-orang kami menemukan kereta naga berwarna tinta sekitar 80 mil utara dari gunung, bersama dengan 150 mayat, yang merupakan anak buahnya. Pria itu mengira kepala suku akan menjadi marah setelah mendengar laporan itu, tetapi yang terakhir tidak. Wakil kepala telah mencapai kesepakatan dengan Clarity Sekte untuk operasi penindasan Gunung Pengadilan Emas ini, dan dia bahkan didukung oleh Yang Mulia. Namun, penjahat tua itu. Diam! Suara dalam kepala itu meledak di telinga pria itu seperti guntur, membuatnya merosot ke tanah karena ketakutan dan membuat wajahnya pucat. Mohon tenang, tuanku. Beritahu orang-orang tua itu di Sekte Kejelasan bahwa saya tidak akan marah karena ini dan tidak akan menyimpannya dalam hati. Kerjasama antara Kuil Vien dan Sekte Kejelasan akan tetap sama. Namun, saya harap mereka dapat menunjukkan kepada kita beberapa ketulusan. Ya. Tuanku. Ada satu laporan lagi. Katakan padaku. 2 ahli dari Clarity Sekte terluka parah dalam pertarungan latihan dengan Sword Freya kemarin. Aku takut, mereka tidak bisa bertemu tuanku hari ini. Keluar dari sini. Suaranya yang bergemuruh membuat pria itu berlari keluar dari aula besar dengan panik dan ketakutan sambil memecahkan kursi yang ditempatkan di kiri dan kanannya. Ketika saya telah menyelesaikan kultivasi teknik ilahi saya akan membunuh penjahat tua itu sendiri. Chapter 55.